Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diza Lutfi. Merina Nurlaini Mubarakah. Kevin Ransanjaya. Saya Muhammad Fadilah. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara sangat mempengaruhi bagaimana kekuatan dan kondisi ekonomi di negara itu. Setiap negara dapat memilih mana sistem ekonomi yang tepat dan sesuai dengan kondisi ekonomi di negara tersebut. Negara Indonesia telah lama dikenal mengimplementasikan ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan pertama kali dicetuskan oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Gagasan ini merupakan suatu konsep politik dalam bidang perekonomian, di mana pusatnya adalah rakyat. Merujuk pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ekonomi kerakyatan dimaknai sebagai suatu sistem perekonomian yang bertujuan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Singkatnya, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. Ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan yang dikerjakan oleh rakyat dengan pengelolaan sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung apa saja yang dapat mereka usahakan dan kuasai. Daya saing ekonomi kerakyatan apabila perlu kepemerataan atau keuntungan individu masing-masing memiliki permasalahannya sendiri, yaitu yang pertama pemerataan apabila jika seseorang melakukan sesuatu entah itu tingkat kesulitannya atau maka hasilnya yang didapatkan itu sama, tidak peduli seberapa sulit atau mudah. Nah, itu akan membuat terjadinya berbagai revolusi begitu. Kemudian jika ketimbangan individu, maka orang yang bisa bekerja dengan sangat kecil namun mendapatkan hasil yang sangat besar daripada orang yang sudah bekerja sangat keras namun hasilnya begitu-begitu saja. Selanjutnya, untuk solusi dari permasalahan yang muncul, jika dilihat dari kacamata ekonomi konstitusionalisme, jadi kita harus mengetahui apa pandangan dari ekonomi konstitusionalisme. Itu ekonomi konstitusionalisme atau ekonomi kerakyatan itu adalah ekonomi untuk rakyat. Jadi hukumnya itu tidak menganut sistem kanan ataupun kiri atau komunis ataupun kapitalis. Perlakuan hak dan kewajibannya itu dalam ekonomi kerakyatan sama dan hasil kerja keras atas kesulitan yang dilalui akan dibayar dengan baik. Ekonomi konstitusionalisme atau kerakyatan ini memiliki kelebihan atau keunggulannya. Yang pertama itu, rakyat yang kurang mampu dapat memperoleh perlakuan hukum yang sama atau adil dalam masalah ekonomi. Yang kedua, negara lebih leluasa dan mampu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Terus yang selanjutnya, mempersempit adanya kesenjangan sosial. Kemudian yang terakhir, hubungan dan transaksi antara produksi, distribusi, dan konsumsi akan saling memerlukan dan sangat baik. Namun di sisi lain, ekonomi kerakyatan ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu akan adanya praktek membagi uang pada rakyat. Praktek tersebut tidak menguntungkan bagi siapapun karena akan terjadinya koruptor dengan sistem ekonomi kerakyatan ini. Yang kedua, rakyat kurang pemahaman terhadap investasi sehingga menyebabkan kemiskinan yang terlalu lama dan status ekonomi berputar sangat lambat. Kemudian yang terakhir, tidak adanya dukungan yang optimal dari pemerintah walaupun peran pemerintah itu sangat penting. Kesimpulan, pengertian ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi tradisional yang dilakukan masyarakat lokal untuk mempertahankan hidupnya. Masyarakat lokal di sini maksudnya adalah masyarakat dengan aktivitas ekonomi sederhana seperti pedagang kecil dan UMKM. Permasalahan yang muncul pada ekonomi kerakyatan yaitu pendidikan rendah, distribusi SDM tidak merata, dan tidak terampilnya SDM. Solusi dari permasalahan tersebut adalah mengurangi biaya pendidikan, membuka lembaga pelatihan, dan mempermudah transportasi ke seluruh pelosok negeri. Dalam ekonomi kerakyatan perlu adanya pemerataan ketimbang keuntungan individu. Hal ini supaya tidak terjadinya ketimpangan dan diskriminasi rakyat miskin di dalam ekonomi. Selain itu, ekonomi kerakyatan lebih berorientasi pada kemakmuran rakyat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.